kita mulai podcast interview dengan tema ASN berakhlak, yang artinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurut saya ya, kalau misalkan kita dalam riset ya, saya pikir tanggung jawab itu sangat penting gitu ya, misi. Apalagi dalam melakukan riset yang kita pakai adalah anggaran negara ya, maksudnya APBN itu gitu ya. Kita harus punya integritas, kemudian data yang kita hasilkan harus benar-benar data yang akurat gitu ya. Karena dulu kalau saya cerita ke belakang ketika saya prajabatan gitu ya, ketika salah satu mentor bilang sebagai peneliti itu kita nggak boleh bohong, tapi data kita nggak apa-apa salah, tapi intinya kita nggak boleh bohong gitu. Kemudian dalam riset itu kita juga perlu untuk mendokumentasikan data langkah-langkah atau step-step kita dalam melakukan riset, sehingga kedepannya data-data kita tersebut dapat divalidasi, diverifikasi, bahkan mungkin direproduksi ulang oleh peneliti lainnya gitu. Kemudian tanggung jawab ini juga mencakup komitmen untuk menyebarkan hasil riset kita ya ke masyarakat gitu. Mungkin lewat apa itu conference atau dalam bentuk tulisan atau apapun gitu. Menurut saya tentang loyalitas ya, sebagai PNS gitu ya, kita perlu punya loyalitas kepada bangsa dan negara gitu Mas, lagi sebagai seorang peneliti gitu ya. Saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan nasional dan menghasilkan riset yang dapat memberikan kontribusi positif bagi tentunya kemajuan negara kita ya, negara Indonesia gitu ya. Hal ini mencakup terhadap nilai-nilai norma dan hukum yang berlaku di negara kita, serta komitmen untuk menjalankan riset dengan memperhatikan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita pada saat sekarang. Kalau pengalaman saya pribadi, saya sebelum berangkat ke Jepang tahun 2015 itu saya 9 tahun. Terus kedua, saya di Jepang itu kan memang belajar kontrol mekanisme itu memang untuk diaplikasikan nanti ke balik lagi ke peneliti Indonesia, dan dari Max-nya sendiri pun itu diajukan untuk kembali. Jadi istilahnya waktu kita buat proposal itu kan memang tanyakan nanti ketika kembali itu apa yang akan kami kerjakan, untuk Jepangnya apa, untuk Indonesia nya apa. Kalau saya pribadi, saya kembali pertama memang di Indonesia juga, mungkin saya lebih nyaman di Indonesia karena faktor keluarga juga. Terus kalau pas di Jepang itu memang untuk bidang saya itu memang khususnya mikroalga yang memang di Jepang itu mungkin saya kebetulan di kontrol mekanisme itu belum banyak dilakukan di universitas yang saya amati ya. Sewaktu masih zaman 2003 saya tadi itu laboratorium mikroalga belum ada. Jadi saya sendirian dulu selama beberapa waktu, 2-3 tahun, kemudian diperbolehkan untuk invite researcher baru, nanti baru generasinya Mas Anam, Pak Swan. Waktu itu ibu baru dapat bantuan dari Siapun. Jadi selama itu belum punya riset dalam satu kelompok, ya kita menggali kerjasama dengan kelompok lain. Nah, itu. Terus yang kedua tentunya kita harus punya kesiapan dana. Jadi kita apply berbagai dana yang bisa kita tembus saat itu. Karena saya adalah lulusan Jepang, jadi paling mudah adalah akses dana-dana yang dari pemerintah Jepang. Nah, kalau akses mereka tentunya kolaborasi terjalin baik dari Jepang maupun dari kita. Kemudian kita membentuk teamwork di sini. Nah, bagaimana biar harmonis? Satu, memahami kompetensi daripada masing-masing periset. Yang kedua, tentunya kita menumbuhkan ego kita, karena kita menyadari kita berkolaborasi, jadi kita harus bersama-sama untuk nanti bersama-sama sukses begitu ya. Kalau menurut Ibu, gagal itu bukan pilihan, jadi tidak boleh gagal. Walaupun peneliti itu banyak gagal risetnya, tapi walaupun gagal itu adalah sebuah report menjadi satu. Jadi menurut Ibu, satu yang penting menjalin kolaborasi, kemudian yang kedua saling memahami, yang ketiga tentunya saling mensupport. Jadi itu saya posisi S3, sedangkan yang datang kepada saya junior-junior saya waktu itu masih S1 atau bahkan S2, maka saya tidak senang hati kalau tidak mau sekolah. Jadi semuanya saya pukul-pukul supaya mau melanjutkan sekolah, sehingga nanti kalau balik lagi itu bisa jadi lebih kuat. Jadi memahami karakter dan juga saling mendorong, saling memasukkan. Ya, kita
kita tahu berakhlak ini orientasi, pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, kemudian juga harmonis ya, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tentu hal ini masuk ke dalam nilai-nilai kita sebagai ASN, khususnya juga di pusat riset bahan baku obat tradisional. Riset-riset itu kita lihat dari core berakhlak, itu masing-masing riset itu kita nilai ya, bagaimana pelayanannya, misalnya bisa sebagai ketua kelompok riset, kemudian bagaimana kegiatan misalnya sebagai manajer lab, kemudian juga bisa sebagai koordinator, atau tentunya sebagai misalnya PR untuk riset-riset yang ada di rumah program maupun kegiatan eksternal lainnya. Itu mesti kita nilai dari pelayanan itu seperti itu. Kemudian bagaimana kita melihat dari segi akuntabel ya, akuntabel berarti dapat terukur ya, misalnya tercapainya KKM ya, minimal kita sebagai periset ya tentu harus memenuhi dari KKM tersebut. Akuntabel dapat diukur ya, periset-periset itu kinerjanya. Seperti itu salah satunya kita lihat dari output yang dicapai. Selain output juga berkinerja dalam hal misalnya berkolaborasi dengan, kemudian juga harmonis, loyal, dan dalam arti di sini adanya hubungan yang harmonis ya, baik dengan internal di para periset di pusat riset bahan baku obat tradisional maupun hubungan dengan luar. Terkait pesan ya, saya beberapa pesan ya kepada para CPNS, tentu nilai-nilai berakhlak ini menjadi panutan ya sebagai kita periset ya pada khususnya ya, bahwa nilai-nilai itu sangat penting ya, terutama bagaimana kita mengimplementasikan ya nilai-nilai tersebut dalam keseharian, terutama dalam pekerjaan, sehingga nilai tersebut ya adaptif ya, kemudian kolaboratif ya, dan hal tersebut dapat terlaksana. Adanya kerja kolaborasi antara dengan CPNS yang lain juga sangat diperlukan. Kemudian kolaborasi baik internal, eksternal, baik dalam maupun luar negeri juga sangat ya diharapkan ya dari para periset muda ini. Harapannya yang muda-muda ini mampu mengembangkan diri, potensi-potensi diri dikembangkan, sehingga harapannya riset-riset kita yang riset kita tuh dapat dari hulu sampai hilir itu kita bisa mengimplementasikan riset tersebut begitu. Dari tayangan podcast ASN Berakhlak yang telah kita saksikan bersama-sama tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa setiap ASN, khususnya seorang periset, harus menanamkan core value berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dari Pak Taufik, kita belajar bahwa setiap periset memiliki tanggung jawab terhadap riset yang dilakukan, di mana periset harus memiliki integritas yang tinggi dan juga menjauhi daripada manipulasi data. Setiap peneliti juga harus punya kesadaran yang kuat untuk meningkatkan kompetensi diri, khususnya di bidang yang di dalamnya. Dari Prof. Dwi dan Prof. Anam, kita juga belajar bahwa harmonisasi di lingkungan kerja akan terjaga jika setiap anggota memiliki kontribusi masing-masing di bidangnya masing-masing, dan saling berkesinambungan dan juga saling membutuhkan satu antar lainnya dan diikat oleh adanya kebutuhan yang sama. Sedikit pesan juga dari Bu Sofa bahwa sebagai seorang periset muda, kita harus mampu mengembangkan diri, mengembangkan potensi terutama di bidang riset masing-masing, sehingga bisa didapatkan penelitian yang dari hulu ke hilir dan bisa langsung diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Periset muda juga sebagai tulang punggung dan sebagai tongkat estafet di dunia penelitian diharapkan dapat memunculkan kebaruan yang lebih advance dan juga pemikiran yang lebih inovatif, sehingga terbentuk riset yang lebih mumpuni dan juga lebih dilirik oleh peneliti-peneliti asing.